dikiaskan. Dan ternyata untuk tidak memiliki anak ini, tidak pengen punya anak, tidak ada dalil secara nas, Quran, hadis yang melarangnya. Oke. Cuma terus bagaimana? Maka perlu diketahui secara spesifik child free ini yang mau dihukumi secara fikih apa? Karena child free itu banyak caranya. Ada dengan cara menunda kehamilan itu entah dengan cara nyun sewu kalau tadi ejakulasi di luar vagina, satu, azal kalau dalam fikihnya, ada yang dengan cara menggunakan KB yang tidak permanen, ada yang dengan cara memutus total kehamilan, potensi kehamilan dengan cara permanen. Dan ini memiliki hukum yang berbeda-beda. Maka saya ingin membahas child free untuk mengetahui secara pandangan fikih ya harus dibedakan. Child free itu yang pertama saya kelompokkan menjadi 3. Ketika diartikan tidak memiliki anak dengan cara hanya sekedar melakukan penundaan hamil, entah itu menggunakan KB yang non permanen atau ejakulasi dininya di luar, secara hukum fikih dalil nas Quran tidak ada yang melarang. Kenapa? Karena ada soreh hadis dulu para sahabat mengatakan kunna na'zilu wal Quran yang zilu. Saya itu zaman Nabi selalu azal, mengeluarkan sperma di luar vagina karena saya tidak ingin punya anak. Padahal Al-Quran itu masih turun, tapi nggak ada larangan. Ini bukti bahwa hukum tidak memiliki anak dengan cara tidak memasukkan sperma ke dalam vagina ini secara dalil Quran atau hadis tidak ada yang melarang. Kemudian cara motif tadi 5 yang kami sebutkan itu juga motif-motif yang tidak bisa dilarang. Sehingga mentoknya azal atau mengeluarkan sperma di luar vagina itu secara fikih hanya bisa dikatakan khilaful afdol, tidak sesuai dengan yang afdol. Kenapa? Karena memiliki anak itu hukumnya sunnah, tidak melakukan kesunahan itu hukumnya adalah khilaful afdol. Sama tidak sholat duha itu bukan berarti haram, bukan berarti makruh, tapi apa? Khilaful afdol. Kenapa? Karena dalam usul fikih niku hukum larangan dari syariat itu terbagi menjadi 3. Ada yang haram, ada yang makruh, tanzih, ada yang khilaful aula, sekedar dikatakan tidak baik secara pandangan agama. Dan dalilnya itu berbeda-beda. Hukum haram ketika dalil yang melarang itu secara spesifik melarang suatu pekerjaan dan menggunakan larangan yang jazim, larangan yang kuat. Seperti wala taqrabuz zina, ini adalah larangan yang khusus melarang orang berzina dan ini kuat. Maka hukumnya adalah haram, qat'an, secara pasti. Kemudian ada dalil itu melarang secara khusus suatu pekerjaan namun larangannya tidak kuat, artinya masih bisa ditolak, larangan itu bisa dilanggar oleh umatnya Nabi. Dan itu nanti yang akan memunculkan hukum makruh. Ini secara usul fikihnya begitu. Saya kasih contoh, ada larangan la yajlisanna man yadkhulul masjid qabla ayyusalliya. Jangan kalian duduk dalam masjid sebelum kalian sholat. Jadi masuk masjid itu Nabi pernah melarang langsung duduk kalau belum sholat tahiyatul masjid. Nah ini larangannya difahami oleh ulama, ini larangannya tidak larangan yang kuat yang tidak bisa dilanggar. Tapi melarang secara khusus orang duduk tanpa melakukan sholat tahiyat. Berarti kesimpulannya adalah hukum makruh. Kenapa kok tidak kuat larangannya? Karena Nabi di hadis yang lain mengatakan bahwa tidak ada kewajiban bagi kita umat Muhammad menjalankan sholat kecuali sholat 5 waktu. Sehingga perintah Nabi sholat saat masuk masjid, sholat tahiyat itu bukan perintah yang tidak boleh dilanggar. Nah ini makanya memahami fikih itu tidak hanya satu hadis, tapi harus mengumpulkan semua hadis sehingga merumuskan satu masalah saja itu. Itu hukum makruh. Kemudian khilaful aula. Khilaful aula itu ketika Nabi menganjurkan sesuatu yang sunnah, menganjurkan sholat, kok dia tidak melakukan, di sana khilaful aula atau khilaful afdol. Nah disinilah posisinya child free. Tidak ada yang melarang secara tegas, kamu tidak boleh punya anak, tidak ada. Tapi yang ada dalil untuk sunnah memiliki anak. Sebagaimana tazawwaju al-wadud al-walud, ini mukafirun bikubul umam. Menikahlah dengan orang yang sabar, orang yang subur, yang memiliki anak. Ini hanya anjuran yang difahami oleh ulama sunnah. Sehingga tidak mau punya anak, ya cuma khilaful sunnah. Nah, ini kalau metodenya tadi tidak melanggar, yakni hanya dengan sekedar mengeluarkan sperma dari luar vagina. Kemudian yang kedua, child free itu dengan metode menutup potensi kehamilan secara permanen. Nah ini yang saya butuhkan, apa ada KB semisal yang waktunya itu sampai permanen sehingga orang itu tidak bisa hamil. Nah ini ada nggih? Nah, kalau ada, maka dalam pandangan fikih ini hukumnya haram. Kenapa? Karena saat ada 2 alasan yang saya pahami dari teks ulama, ketika seseorang melakukan
atau meminum obat-obatan yang bisa memutus kehamilan secara permanen, keharamannya satu, karena dengan memutuskan kehamilan berarti dia menentang apa yang dibawa oleh syariat Islam supaya memiliki anak. Dengan sampai cara merubah bentuk fisik yang atau fitrah seseorang perempuan. Jadi kalau sampai child free dengan cara merubah fitrah perempuan yang mulanya itu diberikan Allah keistimewaan bisa melahirkan anak, kemudian dirubah, maka ini kena larangan secara umum, yaitu taghyiru khalqillah. Merubah ciptaan Allah itu hukumnya haram. Dari dalil wala amrannahum fala yughayyirunna khalqillah. Nah ini dalil itu mengatakan bahwa setiap upaya untuk merubah ciptaan Allah hukumnya haram. Termasuk di sana baik merubah bentuknya, merubah sifatnya, atau merubah fungsinya. Di sini orang yang menggunakan KB secara perubahan permanen ini merubah sifat yang mulanya bisa hamil kemudian tidak, ini haram, kena pasal taghyiru khalqillah. Maka kalau child free dengan cara itu haram. Tapi kalau cuma dengan tidak pengen punya anak tadi yang pertama, maka hanya khilafus sunnah. Karena nggak ada dalil yang melarang. Tapi kalau ini tadi ada dalil yang melarang, yaitu gak boleh taghyiru khalqillah, merubah ciptaan Allah secara permanen. Kemudian yang terakhir akan saya singkat, child free dengan cara mengkampanyekan sebagaimana yang dilakukan oleh influencer kita Safitri ini. Kalau dengan mengkampanyekan, maka secara fikih kami memahami ini sudah taraf menentang apa yang dibawa oleh syariat. Dia inat, dia seolah-olah ingin punya jalur berbeda, makosid atau goals yang berbeda dengan apa yang dibawa oleh syariat. Di kampanye harus gak usah punya anak, padahal sunnatullah dan syariat Islam menganjurkan untuk memiliki anak. Kayak ibadah gak usah sholat dua kayak gitu. Mengajak orang lain untuk tidak mau atau tidak boleh menjalankan suatu kebaikan. Nah tentu ini memiliki hukum yang berbeda, yakni hukumnya adalah haram. Jadi child free itu maka bisa haram ketika yang dimaksud adalah satu, mempropagandakan, mengkampanyekan semua halayak umum untuk tidak memiliki anak. Saya setuju dengan dokter tadi bahwa setiap orang itu memiliki latar belakang berbeda, kadang menuntut tidak boleh punya anak. Dan ini Islam sangat terbuka. Kalau secara medis dikatakan bahaya mengandung anak, maka wajib hukumnya tidak memiliki anak. Saya katakan di awal bahwa dokter akan selalu linear dengan hukum fikih. Semisal kalau memiliki anak kandungan rahimnya lemah, dia akan mati. Haram memiliki anak yang mulanya sunnah. Nah tapi ini kan berbeda-beda kondisi orang perempuan dengan yang lain, maka tidak boleh dikampanyekan. Semua harus gak boleh, ayo kita gak usah punya anak karena kita bumi sudah full, mari kita tahan kelahiran anak di muka bumi. Nah ini namanya mu'anadah, menentang kepada syariat. Yang mana syariat menganjurkan untuk melanjutkan generasi umat manusia. Sehingga itu secara pandangan fikih, kalau bisa saya simpulkan, bagaimana child free secara fikih dan usul fikih? Ada 3 tadi. Kalau yang dimaksud pilihan pribadi, saya tidak memiliki anak karena tujuan saya pengen cantik, monggo. Saya pengen fokus karir, monggo. Selama tadi tujuan-tujuan itu tidak ada yang dilanggar oleh syariat, tidak melanggar aturan-aturan syariat. Dan motif yang saya katakan pengen cantik, takut miskin, ya nggak apa-apa, wajar takut miskin. Tapi kalau pertanyaan baik mana, afdal mana, tentu afdal yakin dengan janji Allah bahwa nahnu narzuquhum wa iyyakum. Saya nanti yang akan memberi rezeki ketika kalian punya anak. Itu yang paling baik, grade manusia umat hamba Allah yang paling baik itu ketika dia yakin dengan apa yang dijanjikan Allah dengan terus berikhtiar. Kalau di child free dengan tadi yang kedua, dengan permanen KB atau alat apapun entah itu menghilangkan fungsi rahim, itu haram karena taghyiru khalqillah. Kemudian yang ketiga, kalau dia itu kampanyekan child free, ini juga haram karena ibarat sama wes ayo gak usah sholat 2 sunnah lah itu gak boleh. Akhirnya ini saya pahami dari kitab Said Muhammad Al-Maliki. Kalau mungkin ya saya sudah tampilkan di sana, takbirnya sudah lengkap, banyak dari berbagai referensi bahwa mabda prinsip-prinsip untuk membatasi anak, untuk tidak memiliki anak itu adalah mabda Zionis, Sohuniyah dan orang-orang non muslim. Karena kata Nabi, wala takunu karohbaniyatin nasoro. Jangan kalian seperti pendeta-pendeta orang Nasrani yang di sana punya keyakinan gak boleh menikah, gak boleh punya anak. Artinya bukan kita tidak setuju yaitu monggo, tapi kita Islam juga punya prinsip sendiri yang mana tetap melanjutkan keberlangsungan manusia ya harus kita jalankan. Jangan kita terus ikut-ikut mereka gitu. Tidak perlu dikampanyekan. Saya kira itu kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qouli wassalamu.